حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang kembali berkenan memberikan kita kemudahan untuk bisa bertemu dalam majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak-Ibu sekalian, di antara ibadah yang Allah tetapkan untuk kita lakukan sebagai bukti kebenaran iman kita adalah puasa, yang kewajibannya Allah tetapkan pada tahun 2 Hijrah. Ya, puasa sebagai ibadah fisik, ibadah yang pahalanya sangat istimewa, bahkan tidak tertanding oleh ibadah apa saja. Ada sebuah hadis riwayat Nasa'i, ada sahabat Abu Hamah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni bihillah." Ya Nabi perintahkan aku untuk melakukan satu amalan yang dengannya aku dapat manfaat banyak. Maka Nabi berpesan, alaika bisyaumi fa innahu la masalahu. Berpuasalah karena puasa ibadah yang tidak ada tandingnya pahalanya. Karena dalam hadis qudsi riwayat Muslim, Nabi mengatakan kullu amali ibni adama yudha'af. Setiap amal ibadah hamba Allah dilipat gandakan pahalanya. Kullu al-asyru bi amsalihha ila sab'atin. Setiap amal ibadah dilipatkan ganda pahalanya berapa? 10, maksimal 700 kali lipat saja. Allah berfirman, illa shauma fa innahu li wa ana ajibi. Kecuali puasa saja, itu untukku dan aku yang akan beri balasan. Dan balasnya apa? Tidak ada batasan banyaknya. Maka itu para ulama mengatakan puasa sebagai ibadah itu dimasukkan pada apa yang harus disebutkan dalam Al-Quran surat 39 ayat 10, yaitu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Puasa itu ibadah yang disebutkan seperti orang sabar, karena puasa penting sabar, yang pahalanya tidak ada batas banyaknya, enggak terhitung banyaknya. Maka itu kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang pada puasa banyak sekali, dan itu bukan puasa wajib, bukan puasa Ramadan, puasa sunnah. Nabi mengatakan tentang puasa ini, fitnatur rajuli fi nafsihi wa malihi wa jarihi tukaffiru sadaqah wassaum. Kesalahan seseorang dalam diri sendiri, dalam mengelola hartanya, dalam tangganya itu dihapus dosanya dengan sedekah dan puasa. Maka puasa itu kata Nabi dalam Bukhari Muslim dijamin pelakunya akan dapat 2 kebahagiaan. Lisyaimi farhatan. Apa itu kebahagiaan? Ketika dia berbuka dan ketika ketemu Allah nanti inda liqa. Kenapa? Balasnya tidak ada tandingannya. Namun puasa yang demikian pahalanya besar itu tentunya kalau puasa kita puasa yang benar. Dan puasa yang benar itu adalah puasa yang sesuai tuntunan Nabi. Yang kau boleh saya gambarkan yaitu puasa yang total, bukan puasa yang parsial. Artinya puasa itu
bukan hanya menahan diri untuk tidak makan, nggak minum saja. Tapi puasa itu harus dengan menahan semua syahwat anggota badan. Ya syahwat lisan kita, syahwat perut kita utamanya, syahwat tangan, semua syahwat. Sebab orang puasa kalau hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi lisannya nggak tertahan syahwatnya, nggak berbahan. Maka dia mengatakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amah wa syaraba. Orang puasa tetapi tidak mampu menahan syahwat lisannya, masih berdusta, bersaksi palsu, maka Allah enggak menghiraukan kok puasanya. Maka itu Nabi kalau puasa pesan Nabi begini, hadisnya Bukhari Muslim ini, wa idza kana yaumu syami ahadim, kalau kalian sedang puasa kata Nabi, fala yarfus, jangan pernah berlaku kotor, wala yashab, jangan pernah membuat gaduh, wa insya bawahadun, kalau ada yang mencacinya, au qatalahu, atau mengajaknya bertekek, hendaknya dia mengatakan, ini aku sedang puasa ini, artinya dengan puasa tidak mau berkata kotor, nggak mau membuat gaduh, nggak mau mencaci, berkelahi, cuma akan merusak puasa. Karena itu kalau puasa kita ingin dapatkan pahala istimewa, pastikan kita mampu menahan semua syahwat anggota badan lain. Itu puasa yang benar. Nah, puasa itu kalau dilihat dari aspek hukumnya, ada 4 macam puasa. Pertama, puasa yang hukumnya wajib. Sehingga kalau orang meninggalkan dosa, ada konsekuensinya, mungkin bisa mengqadha, bisa menjalani fidyah. Nah, puasa wajib itu ada 3 macam. Pertama, puasa yang wajibnya karena waktu. Itu datangnya bulan Ramadan. Allah sampaikan lewat Quran surat yang kedua 186, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan itu bulan yang turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dan sebagai pembeda. Siapapun menjumpai bulan Ramadan maka wajib untuk puasa. Itu karena waktu. Maka orang Ramadan nggak puasa, nggak alasan dosa. Karena wajib maka ada konsekuensinya kalau nggak puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa wajib yaitu puasa yang disebut puasa kafarah. Puasa karena kita melanggar sesuatu. Contohnya seorang bersumpah tapi mengingkari sumpahnya. Seorang bernadar menjadi wajib diingkari nadarnya karena denda. Termasuk orang ke puasa Ramadan karena hubungan sama istri di siang hari kena denda. Di antara kafarah. Kafarahnya biasa puasa bisa 3 hari, bahkan kalau berhubungan sama istri di siang Ramadan puasanya 2 bulan berturut-turut. Wajib baginya. Yang ketiga, puasa yaitu puasa yang wajib karena kita wajibkan, yaitu puasa nazar. Misalnya aku bernazar kepada Allah untuk puasa setiap bulan 3 hari. Itu sunnah, karena nazar menjadi wajib. Nah, nazar itu kali-kalikan dengan perbuatan Allah jadi makruh. Enggak. Contohnya begini, ya Allah, kalau Allah sembuhkan penyakitku, aku bernazar untuk puasa Daud, menjadi wajib itu. Dan ini tidak disunahkan dulunya. Artinya kalau aku sampaikan enggak sunnah, tapi kalau diucapkan nazar menjadi wajib melaksanakan. Itu puasa wajib. Yang kedua, puasa sunnah. Sunnah juga perintah ya, beda dengan wajib. Jadi sunnah itu perintah, cuman ketika enggak kerjakan enggak dosa, cuman akan kehilangan banyak fadilah. Yang itu rugi. Apa itu banyak? Yang puasa sunnah yang paling istimewa, paling baik puasa Daud. Kata Nabi, sum yauman wa aftir yauman wa balika syamu Daud wa balika aftir syam. Puasa 1 hari dan enggak puasa hari berikutnya, itu puasa Daud itu sebaik-baik puasa, enggak ada lebih baik dari itu. Maka kedatangan sahabat Abdullah bin Umar
bin Amr bin As pernah minta nasihat kepada Nabi untuk puasa, maka ketika diperintahkan puasa Daud, ya Nabi, aku bisa lebih dari itu. Kata Nabi, enggak ada yang lebih baik itu paling baik. Yang kedua, puasa hari Senin dan Kamis. Hari Senin dan Kamis itu hari istimewa ya. Pertama, di 2 hari ini Allah angkat amal-amal hambanya kepada Allah. Dan malaikat itu mengangkat, melaporkan kepada Allah sama amalnya. Maka Nabi ketika ditanya, kenapa puasa? Aku suka saat amalku dilaporkan aku sedang puasa. Yang kedua, setiap Senin Kamis itu pintu-pintu surga dibuka. Dan diampuni semua hamba Allah. Kecuali 2 saja. Yang syirik dan yang masih berselisih dengan saudaranya. Yang hati. Maka ini sunnah puasa Senin dan Kamis. Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan. Yang pesan Nabi, jangan sampai ditinggalkan sampai mati. Abu Hurairah mengatakan, awsani khalili Rasulullah bithalatsin la ada'hunna hatta amut. Rasulullah berpesan kepadaku akan 3 perkara agar aku tidak tinggalkan sampai mati. Di antaranya puasa 3 hari setiap bulan. Yang ini fadilahnya seperti puasa 1 tahun. Yang waktunya bebas. Pilihannya di antaranya yang ayamul bid. 1 pilihan. 13, 14, 15 itu pilihan waktu saja. Tapi tidak harus itu. Karena di tahun ini ada 1 bulan kita nggak boleh puasa ayamul bid. Dzulhijjah itu 13-nya hari tasyrik, haram puasa. Maka diganti hari lain. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, pernah ditanya oleh Mu'adzah, ya Aisyah, benarkah Nabi itu puasa 3 hari setiap bulan? Benar. Kapan waktunya? Terserah beliau. Kadang awal waktu bulan, kadang tengah bulan, kadang akhir bulan. Maka ini sekali lagi pilihannya bebas kawan, dan tidak harus berurutan juga. Yang keempat, puasa sunnah adalah namanya puasa 6 hari bulan Syawal. Ini kelanjutan puasa Ramadan. Hadis Muslim Nabi mengatakan fadilahnya, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasawmi dahri. Orang puasa Ramadan kok dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Dan ini sama, caranya tidak harus berurutan. Yang penting, bahkan bagi mereka yang mungkin masih punya qadha Ramadan, yang banyak mungkin khawatir kalau mengodok di bulan Syawal akan hilang momentumnya, boleh puasa Syawal dulu, qadhanya nanti. Aisyah pernah mengqadha Syawal. Artinya yang wajib itu tidak harus dilakukan kalau masih ada waktunya. Karena untuk qadha Ramadan itu kata Allah apa? Faman kana minkum maridun aw fa'iddatun min ayyamin ukhra. Menggantinya di hari lain sampai Sa'ban. Maka puasa Syawal didahulukan bagi yang mereka punya qadha Ramadan. Yang berikutnya adalah puasa yang juga sunnah, puasa hari Arafah. Nah, puasa ini istilahnya bukan puasa Arafah, tapi puasa hari Arafah. Hadis Muslim begini, saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini qablaha wa ba'da. Puasa hari Arafah itu menghapus 2 tahun dosa, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Bedanya apa dengan puasa Arafah? Bedanya kalau puasa Arafah kaitannya dengan tempat wukuf Arafah. Tapi ini puasa hari kaitan dengan waktu. Sehingga puasa ini tidak harus sama dengan orang wukuf di Arafah. Kenapa? Diriwayatkan puasa ini telah ditetapkan, dilakukan oleh para sahabat dengan namanya puasa hari Arafah sejak tahun 2 Hijrah. Sementara haji itu baru diwajibkan tahun 8 Hijrah.
Sehingga para sahabat itu telah puasa, namanya puasa hari Arafah belum mengenal wukuf, nggak ada kaitannya. Yang ketiga sebabnya, penetapan awal bulan itu ukurannya adalah bulan, hilal. Terbitnya dari barat. Maka bisa jadi beda-beda antara negara. Bisa jadi di negara lebih barat dari Saudi, awal bulan Dzulhijjahnya mendahului Saudi. Maka ketika di Saudi tanggal 9 Dzulhijjah, waktu wukuf mereka sudah tanggal 10. Nah, kalau puasanya harus ikut wukuf, maka mereka harus puasa hari raya Idul Fitri, dan itu haram. Maka puasa ini adalah puasa tanggal 9 sesuai negara masing-masing. Nah, berikutnya adalah puasa namanya Tasu'a dan puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Dan ini menghapus dosa 1 tahun setelahnya. Nah, namun begini, ketika Nabi dan para sahabatnya puasa Asyura, tanggal 10 Muharram, ternyata orang-orang Yahudi di Madinah juga puasa. Maka ditanya, kenapa mereka puasa tanggal 10 itu? Maka orang Yahudi menjawab, karena hari ini 10 Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami puasa untuk itu. Maka Nabi mengatakan, lain bagitu ila qabilin la asuman atasya. Kalau umurku panjang sampai tahun depan, aku akan juga puasa tanggal 9-nya. Dia Muharram itu puasanya bisa 1 hari tanggal 10 atau 2 hari 9 dan 10. Sunahnya 2 hari. Tapi 1 hari pun bolehkan, dan kalau 1 hari tanggal 10 Muharramnya. Nah, puasa sunnah berikutnya yaitu puasa bulan Sya'ban, bulan depannya. Nah, Sya'ban itu bulan di mana Nabi paling banyak puasa sunnahnya. Paling banyak. Bahkan pernah 1 bulan penuh disambungkan dengan Ramadan. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Di antara sebabnya apa? Di antara sebabnya para ulama mengatakan hikmahnya untuk persiapan Ramadan agar Ramadan tidak berat lagi. Untuk Rajab tidak ada puasa khususnya. Jadi semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang puasa khusus Rajab, hadisnya semuanya lemah. Rajab memang bulan mulia, salah satu dari 4 bulan mulia. Semua kebaikan baik, tapi tidak ada ibadah khusus Rajab. Silahkan perbanyak puasa mutlak, puasa silahkan, tapi nggak ada puasa khusus Rajab, nggak ada. Semua hadisnya lemah. Itu untuk Rajab. Nah, puasa berikutnya yang tidak sunnah adalah puasa mutlak. Artinya begini, ketika seorang muslim suatu saat malam hari nggak niat puasa, tiba-tiba di pagi hari setelah subuh niat puasa, boleh. Nabi biasa gitu. Nabi suatu saat pernah datang ke istrinya Aisyah pagi-pagi dari masjid. Ya Aisyah, apakah ada yang kita bisa pakai sarapan pagi hari? Itu 2 siang itu. Duha. Jawab, tidak ada. Kalau begitu kita puasa. Jadi puasa ini boleh niatnya setelah subuh. Kalau puasa sunnah, kalau kita ingin, yang penting belum makan minum waktu setelah subuh. Itu puasa majuan mutlak, itu puasa sunnah. Nah, berikutnya ada puasa hukumnya haram. Haram puasa tapi haram. Bernama puasa sunnahnya seorang wanita, seorang istri, tanpa izin suaminya, sementara suaminya bersamanya. Kata Nabi, la yahillu limra'atin antasuma wa yawjuha hadirun illa bi'idnih. Haram bagi seorang wanita puasa sunnah sementara suaminya bersama tanpa izinnya. Sehingga kalau wanita itu puasa sunnah, suami mengatakan batalkan, wajib dibatalkan. Yang kedua adalah puasa hari Tasyrik, tanggal 11, tanggal 13, tanggal 11, 12, 13 ya. Iya, benar. Tanggal 11, 12, 13. Itu hari Tasyrik, haram untuk puasa. Itu haram untuk puasa. Kenapa haram? Nabi mengatakan ayyamu aklin wa syurb. Ini hari-hari makan minum, maka haram puasa.
Nah, berikutnya puasa haram yaitu puasa Id. Baik Idul Fitri, Idul Adha. Haram untuk puasa. Nah, puasa haram berikutnya adalah puasa seorang wanita yang sedang haid dan nifas. Jadi begini, ibadah itu dengan dua cara. Pertama, melaksanakan perintah. Kedua, meninggalkan larangan. Maka seorang wanita haid, nifas, dilarang puasa. Ibadahnya nggak puasa. Kalau puasa maksiat. Maka seorang wanita yang saat Ramadan haid itu berpotensi dapat dua pahala. Saat puasa nggak puasa, ibadah. Karena meninggalkan larangan. Saat mengqadha nanti, puasa lagi, perintah, dapat pahala dua. Itu puasa wanita yang haid ya. Qadha setelah Ramadan nanti. Nah, puasa hukumnya haram ya ada puasa bid'ah. Puasa yang nggak ada tuntunannya. Seperti puasa weton, puasa kelahiran, atau puasa tadi puasa Rajab, nggak boleh, kan nggak ada tuntunannya. Karena mengatakan man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Siapapun beramal ibadah dan tidak ada tuntunannya, dia dosa, tertolak dia. Itu puasa hukumnya haram. Nah, puasa berikutnya adalah puasa hukumnya makruh. Puasa makruh artinya terlarang, tapi nggak sampai dosa. Cuman terlarang nggak, maka makruh artinya tidak sukai. Allah nggak suka. Apa itu? Pertama adalah puasa namanya puasa wisol, yaitu menggabungkan 2 hari puasa tanpa buka. Itu nggak boleh. Iya kalau wisol. Cuman Nabi pernah puasa wisol. Maka sahabat bertanya, ya Nabi, Anda melarang kami wisol, tapi Anda melakukan. Maka Nabi menjawab, lastu ka'ahadin minkum. Aku bukan seperti kalian. Meskipun aku nggak wisol, tapi Allah memberikan makan, beri minum aku. Itu pertama. Yang kedua, puasa makruh adalah puasa dahar, puasa tahun penuh, meskipun kuat. Puasa terbaik puasa Daud, maka lebih itu nggak boleh. Maka puasa dahar itu nggak boleh, puasa tahunan nggak boleh. Itu puasa hukumnya adalah makruh. Yang ketiga, mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, nggak boleh. Untuk menghormati kemuliaan hari, nggak boleh. Kecuali kalau hari itu tepat waktu puasa, mungkin pas hari Arafah, apa-apa, atau mengqadha yang waktunya itu tidak boleh. Tapi kalau mengkhususkan, maka itu dilarang dan itu hukumnya makruh. Baik teman sekalian, nah, untuk puasa ini ada aturannya ya. Pertama, keabsahan puasa itu, keabsahannya ditentukan oleh 2 hal. Ini mengikat. Pertama adalah niat. Niat itu adalah ketetapan hati untuk melaksanakan perintah Allah agar dapat ridhonya. Jadi bukan ucapan. Ucapan itu ada penegas di hati. Maka orang itu niatnya hati berbeda ucapan, yang benar hatinya. Nah, bedanya kalau puasa wajib, puasa Ramadan, punya kafaroh, nadar, niatnya harus di malam hari sebelum subuh. Nabi mengatakan man lam yubayyitu syiyam fala shauma lahu. Orang belum niat di malam hari nggak sah puasa. Tapi untuk puasa sunnah boleh di siang hari. Yang penting belum makan minum sejak subuh, boleh. Maka kita misalnya hari Senin ini tadi malam belum niat, tiba-tiba ba'da salat subuh, puasa Senin, boleh. Itu pertama, niat. Nah, untuk Ramadan biasanya kesalahan niat Ramadan itu di hari pertama. Yaitu begini, ketika di akhir Sya'ban belum ada ketentuan untuk Ramadan. Artinya belum ada pengumuman besok Ramadan, akhir Sya'ban, tanggal 28, 29 Sya'ban. Nah, kita tidur sementara belum ada informasi besok Ramadan. Nah, tiba-tiba kita bangunnya subuh. Setelah subuh bangun dikasih tahu
tadi malam diumumkan hari Ramadan. Nah, karena tahunya subuh nggak sah. Kenapa? Tahunya belum niat. Sementara tidak boleh jaga-jaga. Hari yang diragukan puasa itu haram. Nabi mengatakan begini, man soma al-yawmal ladzi syukka fihi faqad asa abal qasim. Orang yang puasa di hari yang diragukan, apakah besok Ramadan ataupun itu haram. Maka nggak boleh jaga-jaga. Maka kalau orang baru tahu Ramadan setelah subuh, maka harus mengkodok nanti puasanya. Itu untuk puasa Ramadan. Nah berikutnya syarat yang kedua, puasa itu terikat dengan waktu ya. Waktunya kapan? Waktunya mulai datangnya fajar sodik, subuh hingga terbenam matahari. Sehingga orang itu misalnya seorang wanita misalnya kok keluar darah haid 1 menit sebelum maghrib batal. Karena punya waktu. Waktunya mulai subuh sampai maghrib. Nah ini tentang puasa. Nah ini sekali lagi batas awalnya subuh. Nabi itu punya 2 muadzin ya. Pertama Bilal bin Rabah, kedua Abdullah bin Umi Maktum. Nabi mengatakan, idza sami'tum Bilalan yu'adzinu fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Maktum. Kalau kalian mendengar Bilal azan, makan sahur kalian. Bilal itu azannya sebelum subuh. Sampai kalian mendengar Abdullah azan, karena Abdullah azannya setelah subuh. Itu 2 hal yang mengikat agar puasa sah. Nah, namun kesempurnaan puasa itu kalau kita kerjakan dengan sunnah-sunnah puasa. Ketentuannya 2, sunnahnya banyak. Dengan sunnah ini kita akan menyempurnakan pahala puasa. Apa itu? Pertama, makan sahur. Pesan Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahur kalian, karena ini penuh barokah. Artinya orang nggak makan sahur berarti akan potensi banyak kehilangan barokahnya. Nah sahur itu adalah aktivitas makan minum. Waktunya namanya waktu sahar di akhir malam. Sehingga apa? Seorang itu misalnya kok ba'da isya besok mau puasa ini puasa wajib. Seperti males bangun malam, sahur sekarang nggak sahur, makan malam. Nah sahur itu waktunya di akhir malam. Yaitu setelah lewat tengah malam itu boleh sahur. Itu pertama. Yang kedua, sunnah puasa itu adalah mempercepat buka. Istilahnya takjil. Hadisnya Bukhari begini. La yazalun nasu bi khairin ma ajjal fitra. Manusia itu akan senantiasa terjaga dalam kebaikannya selama mau menyegerakan buka. Sehingga apa? Waktu datang langsung bismillah makan atau minum. Maka muadzin pun mestinya sebelum adzan itu minum dulu untuk membatal puasa agar dapat fadilah puasanya untuk memastikan banyak kebaikan yang terima. Itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga yaitu memperbanyak doa saat puasa. Jadi orang puasa itu doanya sangat mustajab sekali, seperti orang musafir. Kata Nabi, lis-shaimi da'watun mustajab yad'u. Bagi setiap yang puasa ada doa yang mustajab saat dia puasa itu, khususnya saat dia berbuka. Ada riwayat begini, lis-shaimi da'watun la turaddu inda fitri. Bagi yang berpuasa itu ada masa doa yang enggak ditolak saat berbuka. Doanya apa? Bebas doanya. Cuman ada doa sunnah. Doa sunnahnya itu adalah wahabal dhama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan dan telah pahala oleh Allah. Nah, untuk itu doa ini dibacanya setelah buka. Karena memakai kata kerja masa lalu past tense, mazin, telah hilang rasa, maka dibaca setelah buka. Sebelum buka baca apa? Baca bismillah, bismillah, makan baru doa. Nah, tapi kalau tambah doa lain silahkan. Ini waktu-waktu mustajab doa.
Itu sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat adalah memberikan buka kepada yang berpuasa. Ini padunya besar sekali. Nabi mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajri syai'un. Seorang yang memberikan buka kepada yang berpuasa akan mendapatkan pahala puasa seperti pahala yang diterima oleh berbuka itu tanpa mengurangi pahala sekaligus. Artinya apa? Kalau kita sedang puasa hari itu, berikan buka satu orang saja, berarti hari itu kita dapat 2 pahala puasa. Jadi kalau Ramadan itu, waktu 29 hari, 30 hari itu, waktu yang kita sebenarnya bisa melipat gandakan pahala puasa kita dengan berbuka. Misalnya begini, kita setiap hari misalnya Ramadan itu, menyisihkan uang 20.000 saja. Kita belikan 1 kotak air mineral yang gelasnya 8 itu. Kita taruh ke masjid. Hari itu kita dapat pahala puasa 1/48 meskipun tidak diminum. Kenapa? Karena pahalanya menyertai niat. Nabi mengatakan hadis Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya dan setiap niat dapat pahala sesuai niat itu. Maka kalau kita memberikan niat memberikan buka puasa, kita antarkan langsung dapat pahala puasa hari itu. Kalau 1 bulan bisa kita lipatkan, kita hitung banyak sekali. Itu kesempatan untuk memperbanyak pahala saat kita puasa. Dengan memberikan buka, maka berlipat-lipat pahala puasa kita. Itu sunnah-sunnah puasa. Nah berikutnya, yang membatalkan puasa. Yang disepakati ulama ada 5. Sepakati. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang tidak sengaja, itu kata Nabi itu rezeki. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, hadisnya begini. Man nasya wa shaimun fa akala asyariba fa yutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wasako. Kata Nabi, siapa yang lupa saat puasa kok makan minum, ingat teruskan puasanya. Kenapa? Allah sengaja memberikan makan, memberikan minum dia. Itu pertama. Yang sengaja saja, yang enggak sengaja itu bukan membatalkan, bahkan rezeki. Yang kedua, yang sengaja muntah. Nabi mengatakan hadisnya begini. Man istaqa amdan falyakdi wa man lara alqa'u falyakdi. Yang muntah sengaja wajib mengqadha, berlibat, Pak. Tapi yang nggak sengaja itu nggak apa-apa. Sengaja misalnya kita nggak enak kita masukkan jari kita untuk mual, itu sengaja. Tapi yang nggak sengaja misalnya kita mual muntah nggak apa-apa. Yang ketiga, yang dengan sengaja mengeluarkan sperma dengan masturbasi, onani, yang aja batal dan dosa sekaligus. Tapi yang nggak sengaja mimpi siang hari Ramadan kok keluar sperma, maka nggak batal. Nah, yang keempat adalah wanita yang mengeluarkan darah haid dan nifas, otomatis batal meskipun 1 menit sebelum maghrib. Dan yang kelima adalah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Nah, masing-masing yang nggak puasa ini, khususnya yang wajib, ada konsekuensinya. Puasa nazar, apa Ramadan, kalau nggak puasa ada konsekuensinya, tergantung alasannya. Kalau dia nggak puasa karena haid dan nifas, wajib mengqadha, nggak boleh fidyah. Maka orang yang melahirkan di awal Ramadan itu bisa nifasnya lama, 1 bulan bisa nifas, wajib mengqadha, nggak boleh fidyah. Itu haid dan nifas qadha. Kedua, ada 4 orang ini yang apabila puasa wajib mengqadha juga. Siapa itu? Pertama, yang sakit, yang dengannya berat puasa, yang sakitnya jenis penyakit yang masih ada harapan sembuh, wajib mengqadha. Yang kedua, yang safar, bepergian, meskipun naik pesawat, boleh nggak puasa, tapi wajib mengqadha. Kedua orang ini harus sebutkan 2 kali. Surah Al-Baqarah 184 dan 185.
Allah katakan dalam surat Al-84-nya, "Famangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kalau di antara kalian ada yang sakit atau safar, nggak puasa, wajib mengodok di hari lain dengan jumlah yang sama. Yang ketiga, yang juga wajib untuk mengkodok, ini menurut Abu Hanifah, yang menyusui dan yang hamil. Itu menurut Abu Hanifah wajib untuk mengkodok, karena kiasnya dengan sakit. Nanti nggak sakit lagi, nggak hamil lagi. Yang keempat yaitu yang wajib juga mengkodok adalah yang berat untuk puasa Ramadan, tapi ada alternatif kerja lain setelah Ramadan. Jadi pekerja berat di Ramadan, misalnya di Ramadan ada tugas di lapangan berat sekali, panas, boleh nggak puasa? Tapi ketika nanti setelah Ramadan dia kembali ke kantornya, wajib untuk mengkodoknya. Ini 4 orang wajib mengkodok. Ada 4 orang lagi yang kewajibannya fidyah saja. Siapa itu? Pertama, yang sakit tapi jenis penyakitnya penyakit yang kronis, yang akut, yang nggak ada sembuh, maka wajib untuk fidyah, nggak wajib mengkodok. Yang kedua, yang lanjut usia, yang dengan usianya berat puasa, maka wajib untuk fidyah saja. Ada sahabat namanya Anas bin Malik, beliau saat sepuh 90 tahun lebih nggak puasa, tapi wajib mengkodok. Kodok terus ya, fidyah terus. Nah, fidyahnya itu berupa makanan pokok. Nah, fidyah ini bentuknya makanan pokok kepada orang miskin. Nah, yang ketiga yang juga fidyah yaitu menurut 2 sahabat nih, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, wanita hamil menyusui itu hanya wajib untuk fidyah saja ketika puasa. Karena firman Allah surat yang kedua ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tamis, yang berat puasa itu juga nggak puasa boleh fidyah saja bayar. Dan yang keempat adalah yang wajib fidyah pekerja berat, tapi memang nggak ada alternatif kerja lain. Misalnya saudara kita tukang beca, kuli batu, itu kalau selamanya jadi itu ya boleh selamanya fidyah saja. Nah, ada yang wajib kafaroh. Kafaroh itu denda. Itu yang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Itu kafaroh. Nah, kafarohnya itu yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, baru boleh diganti dengan memberikan makan kepada 10 orang miskin. 60 orang miskin. Jadi seorang berhubungan sama istrinya Ramadan itu kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Tapi para ulama mengatakan yang wajib hanya suami saja, wanitanya wajib mengkodok saja. Nah, ada juga yang wajib mengkodok dan sekaligus wajib taubat yang sengaja membatalkan puasa tanpa udzur. Ada temannya nggak puasa ikut buka aja, itu dosa besar tentunya, wajib taubat dan wajib mengkodok sekaligus. Nah, ada pendapat yang lain ya kaitan wanita hamil menyusui, itu menurut mayoritas Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad, wanita yang hamil menyusui kalau nggak puasanya karena hamil menyusui dan karena takut dirinya dan anaknya, wajibnya qodok dan fidyah sekaligus. Jadi wanita hamil menyusui ini menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Malik, kalau tidak puas karena 2 sebab, takut dirinya, tahu janinnya, bayinya, maka wajib qodok dan fidyah saja. Itu kurang lebih tentang puasa ya, mudah-mudahan bermanfaatnya. Kalau ada yang ingin menambahkan, mungkin ada yang bertanya. Cukup. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya ada khilaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.